Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurina SPDME, guru SMK Negeri Kendari, sekaligus sebagai mahasiswa PTG Angkatan 1 tahun 2022 dengan PTK Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini, Kamis 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara offline di sekolah saya SMK Negeri Kendari. Berikut ujian kinerja saya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, tiga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Empat. Kita belajar kepada Allah sesuai agama dan dua selesai. Nah, sebelum kita lanjutkan materi hari ini, tolong diperhatikan mungkin ada sampah di laci di sekitar kalian, ruang meja kalian, di tempat duduk. Silakan dilihat kalau ada sampah tolong diambil, dibuang, ditaruh pada tempatnya. Bagaimana, sudah bersih kelasnya? Kelasnya untuk belajar? Ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran bisnis. Sebelum kita masuk pembelajaran, Ibu akan mengabsen cek kehadiran kalian. Baik, dengan namanya ya. Abdullah, Abdiani, Andi Anugrah, Elga, Pasha, Tika, Firna, Fitriani, Rizka, Intan, Heri, Aisha, Esa, Siti Kirani, Tiara, Winnie, Muhammad Girhan, Atija. Ya, yang sakit kita doakan semoga Girhan cepat sembuh dan mengikuti pembelajaran seperti biasa. Baik, hari ini kita akan belajar tentang kelangkaan, dan sebelum kita masuk materi kelangkaan, Ibu akan tanya dulu atau baca dulu pelajaran yang kemarin atau minggu lalu yang telah kita pelajari. Apa yang telah kita pelajari yang minggu lalu sebelum masuk di topik ini? Kelangkaan ada atau inti masalah ekonomi. Siapa yang masih ingat? Apa kira-kira inti masalah ekonomi atau kelangkaan?
Ya masih ingat masalah ekonomi? Ya, apa masalahnya? Tapi ini masalah ekonomi yang kalian telah pelajari minggu lalu. Masalah produksi apa lagi? Distribusi. Konsumsi. Berarti itu masalah dari ekonomi klasik. Ya, jadi masalah ekonomi yang kemarin kita telah pelajari itu adalah terbatasnya sumber daya untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan kebutuhan manusia tidak terbatas. Oke, kira-kira apa untungnya kita mempelajari masalah ekonomi? Apa kira-kira untungnya? Untuk mengetahui masalah ekonomi. Nah, jadi sekali kita sudah jelaskan bahwa masalahnya adalah kelangkaan. Apa untungnya kita mempelajari kelangkaan? Yaitu supaya kita mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya kelangkaan. Jadi kita akan belajar tentang kelangkaan. Kemudian kira-kira apa yang kalian pikirkan melihat gambar di sini? Di sini materi yang kita akan pelajari yaitu menganalisis masalah kelangkaan. Dalam hal ini hubungan antara sumber daya dengan kebutuhan manusia. Setelah melihat kompetensi dasar tadi, tujuan yang akan kita capai di sini adalah pertama, siswa mampu menjelaskan apa yang dimaksud dengan kelangkaan. Kemudian siswa dapat menyebutkan hal-hal yang menyebabkan terjadinya kelangkaan yang benar dan tepat. Kemudian yang ketiga, siswa diharapkan mampu menjelaskan atau menguraikan apa yang dimaksud dengan kebutuhan dan apa yang menyebabkan hal-hal yang mempengaruhi kebutuhan. Baik, perhatikan PowerPoint yang di papan. Apa yang kalian pikirkan melihat gambar yang ada di papan ini? Ada yang di PowerPoint. Kira-kira apa yang kalian pikirkan melihat gambar yang ada di PowerPoint? Apa kira-kira yang terjadi di sana? Kelangkaan air, Bu. Iya, mau antri untuk mendapatkan air bersih. Apa yang menyebabkan mereka antri di sana? Karena sebagian penduduk tidak mendapatkan air, sehingga mereka mengantri untuk mendapatkan air bersih. Kemudian kita lanjut. Apa yang terjadi? Listrik kedua. Gas. Apa yang menyebabkan dia kekurangan gas? Karena persediaan gas berkurang. Ya, silakan disampaikan. Ibu akan bagi SKPD-nya. LKPD di sini lembaga kerja siswa. Masukkan sambil perhatikan apa yang disajikan di sana. Oke, jadi yang terjadi di sana adalah masyarakat mengantri gas. Kenapa terjadi antrian yang panjang seperti ditampilkan dalam PowerPoint ini? Karena sebagian masyarakat tidak mendapatkan gas. Kenapa? Karena yang tersedia sangat terbatas atau kurang. Iya. Jadi masyarakat mencari gas pada suatu tempat tertentu. Nah, misalnya kita di sini, kalau di Andonung kurang gas, untuk mendapatkannya susah, harus melalui KTP. Jadi masyarakat di sana akan apa? Akan sulit. Ya, mendapatkan gas dengan harga yang tinggi karena kekurangan. Ibu akan mengelompokkan kalian untuk
menyelesaikan lembar pekerjaan, lembar kerja peserta di sini. Karena metode yang kita gunakan di sini adalah problem based learning atau berbasis masalah. Jadi masalah yang ada di LKPD ini silakan didiskusikan dengan teman kalian bersama anggota kelompok. Ada lembaran halaman pertama di situ ada nama kelompok. Nama kelompok di situ kalian tulis, misalnya pakai kelompok 1, nama-namanya di bawahnya. Nah, kemudian pada lembar berikutnya perhatikan petunjuk penggunaan, silakan ditulis. Untuk lembar berikutnya di situ penggunaan tata cara penggunaan LKPD. Pertama, baca petunjuk kegiatan yang silakan dilihat. Baca petunjuk kegiatan yang telah diberikan dengan baik dan cermat. Kemudian bacalah literatur lain untuk memperkuat pemahaman kalian. Artinya, selain yang ada di buku, selain yang ibu jelaskan di poin-poin, selain yang ibu juga bagikan di WA, silakan dicari materinya, pendalamannya baik melalui internet. Nah, kemudian kerjakan soal-soal kegiatan sesuai dengan petunjuk. Jadi masing-masing soal ada petunjuknya atau cara mengerjakannya. Kemudian kumpulkan laporan hasil kerja kelompok. Selanjutnya, jika mengalami kesulitan, silakan ditanyakan ke guru. Nah, kemudian untuk aktivitas 1. Nah, dilihat di sini, perhatikan aktivitas 1. Perhatikan gambar yang ada. Di situ ada gambar 1, ada gambar 2. Coba dibuka halaman 3-nya. Ada di situ kegiatan 1, kegiatan 2. Nah, jadi bersama anggota kelompok kalian diskusikan apa yang terjadi dengan gambar 1, kemudian gambar 2, dan deskripsikan atau uraikan di lembar yang telah disediakan. Jadi ada lembar pekerjaan di bawah gambar. Silakan di situ didiskusikan dan diselesaikan pertanyaannya. Kemudian untuk aktivitas 2. Aktivitas 2, ada gambar-gambar yang akan dipasangkan di mana nomor-nomornya belum sesuai dengan jenis kebutuhan. Jadi kalian pasangkan misalnya gambar 1. Gambar 1 ini mana yang cocok di situ? Apakah dia nomor 1 ini kalian pasangkan dengan kebutuhan atau kalian berarti dia tinggal dikasih anak panah. Nah, silakan didiskusikan. Waktu untuk diskusi 15 menit. Setelah itu nanti akan dipresentasikan. Silakan dimulai dari sekarang. Ya, boleh. Ada pertanyaan lagi? Ya. Ya, yang ini gambarnya dilihat, kekurangan ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Di sini silakan dilihat nama siapa kalian. Diskusikan gambar ini juga apa ini gambar apa ini dijelaskan yang kedua dia gambar apa diskusi di sini ya. Nah, begitu pula yang ini dipasangkan. Nah, ini gambar 1. Apa yang masuk gambar ini, kemudian ada diskusikan oh ini misalnya kekurangan bensin. Oh habis ininya waktu tulis di sini. Yang gambar ini juga ditulis di bagian penjelasannya. Kelompok 1 ada masalah.
Iya, nomor 3. Ya, silakan. Dan selanjutnya di sebelahnya dipasangkan ya, bagiannya. Oke, silakan dikasih waktu 2 menit kita bergabung dengan anda. Kalau sudah selesai kita presentasikan. Mulai dari kelompok 1 untuk kegiatan aktivitas 1. Silakan. Kelompok 2 sudah? Oke. Sudah, silakan kelompok 2. Aktivitas 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang gambar 1. Fenomena yang pertama, terlihat bensin yang habis di Pertamina sehingga menyebabkan langkanya BBM. Sedangkan gambar kedua, fenomena yang kedua yaitu kelangkaan air bersih di masyarakat sehingga banyak masyarakat yang mengantri untuk mengambil air bersih. Baik, bagus sekali. Kita kasih apresiasi kelompok 1. Kemudian untuk aktivitas 2, silakan kelompok 3. Mana 3? Kelompok 3 tadi ya? Iya. Silakan kelompok mana yang mau mempresentasikan yang aktivitas 2? Kelompok 4 silakan. Iya, kelompok 5. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami pada gambar 2. Pada gambar ini tergambar tentang masyarakat yang mengantri air karena air persediaan mereka di rumah tidak mencukupi. Bagus. Kita beri aplaus dari kelompok 5. Kemudian untuk aktivitas 2, silakan kelompok yang mempresentasikan. Yang tadi yang dijelaskan itu gambar 1 ya. Sekarang kita presentasikan yang gambar atau aktivitas 2 yang dipasangkan. Oke, silakan. Tidak usah ragu-ragu, langsung dibacakan hasil anggota kelompoknya. Iya.
Yang ini. Atau begini, kelompok satu, aktivitas satu, aktivitas sampai selesai, aktivitas dan aktivitas tiga. Habis itu baca kelompok dua, kelompok tiga dan seterusnya, ya. Saya Bu. Tadi sudah kelompok yang belum tadi yang belum kelompok satu sudah selesai belum? Apa yang dituliskan yang sudah didiskusikan akan dibacakan saja. Ayo silakan satu orang. Siapa yang buka pentas berdiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Gambar 1, terbatasnya bahan bakar premium. Gambar 2, terbatas air bersih. Ya. Aktivitas dua. Aktivitas 2, kebutuhan primer Ditunjukkan nomor berapa? yaitu nomor 2, kebutuhan rohani yaitu nomor 3, kebutuhan tersier yaitu nomor 6, kebutuhan yang akan datang yaitu nomor 5, kebutuhan rohani yaitu nomor 4, kebutuhan sekunder yaitu nomor 1, kebutuhan individu yaitu nomor 8, kebutuhan umum yaitu nomor 7. Aktivitas 3, kebutuhan yang harus dipenuhi seperti kebutuhan primer, individu, rohani. Keinginan bisa dipenuhi atau tidak dipenuhi seperti tersier. Oke. Mari kita beri aplaus untuk presentasi dari kelompok satu. Selanjutnya kelompok dua. Kami dari kelompok 2 yang mempresentasikan hasil diskusi kami. Gambar nomor 1 menunjukkan bahwa adanya kehabisan bahan bakar di SPBU. Gambar nomor 2 di mana para masyarakat mengantri untuk mendapatkan air bersih karena sebagian dari masyarakat belum tentu mendapatkan air yang bersih ataupun kekurangan air. Gambar aktivitas dua. Kebutuhan primer ditunjukkan nomor 2, kebutuhan rohani nomor 3, kebutuhan tersier nomor 6, kebutuhan yang akan datang nomor 5, kebutuhan rohani nomor 4, kebutuhan sekunder nomor 1, kebutuhan individu nomor 8, kebutuhan umum nomor 7. Berikutnya, aktivitas tiganya. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok dua ya, kelompok dua. Selanjutnya kelompok terakhir, silakan. Yang maju terakhir, kelompok 4. Kami dari kelompok 4 akan membacakan aktivitas 2. Kebutuhan primer nomor 2, kebutuhan rohani nomor 1, kebutuhan nomor 4, kebutuhan tersier nomor 6, kebutuhan yang akan datang nomor 5, kebutuhan jasmani nomor 3, kebutuhan sekunder nomor 1, kebutuhan individu nomor 8, dan kebutuhan umum nomor 7. Sekian dari kami, semoga berkata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Beri aplaus untuk kelompok 4. Ya, selanjutnya semua kelompok sudah mempresentasikan hasil masing-masing. Ya, saya.
Bagaimana Pertanyaan cara nomor berapa? dari kelompok 3? Iya, silakan. Bagaimana cara mengatasi kelangkaan air bersih di masyarakat? Oke, siapa yang bisa jawab? Pertanyaan kelompok apa kelompoknya ditujukan kepada siapa pertanyaannya? Sama semua kelompok Bu, boleh. Oh, siapa kelompok yang mau menjawab silakan. Ya, silakan. Bagus. Siapa namanya? Perkenalkan namanya. Ya. Untuk mengatasi kelangkaan air bersih adalah dengan cara tidak membuang sampah sembarangan dan Lagi. itu sih Bu. Kira-kira. Ingat, yang langka adalah airnya. Jadi bagaimana untuk mengatasinya? Untuk mengatasinya, ya berhemat air. Apalagi? Gimana? Menggunakan air sesuai dengan kebutuhan. Tidak membiarkan air terbuang dengan percuma. Misalnya apa? Towernya sudah penuh, yang dimatikan kerannya agar tidak terbuang airnya. Keran yang terbuka kita tutup supaya airnya tidak terbuang percuma. Oke, silakan, masih ada lagi yang mau bertanya? Berhubungan dengan kelangkaan apa namanya, isi premium. Mengapa terjadi kelangkaan? Ya, silakan. Bagaimana cara mengatasi supaya bensin tidak Bagaimana caranya mengatasi bensin agar tidak habis? Ya, bensin itu kan termasuk sumber daya alam yang terbatas. Jadi bagaimana caranya kira-kira? Caranya membeli susu saja. Memberi secukupnya. Apalagi? Apa kira-kira? Misalnya yang dilakukan masyarakat, yang dilakukan pemerintah. Ketika dapat kita pelajari adalah mengenai kelangkaan. Kemudian apa itu kelangkaan? Yaitu terbatasnya sumber daya yang memenuhi kebutuhan dibanding dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Ya, kemudian di sini juga sudah kalian jelaskan tadi macam-macam kebutuhan. Ada kebutuhan apa tadi? Primer, apalagi? Sekunder, dan tersier. Itu menurut intensitasnya. Kemudian ada kebutuhan rohani, kebutuhan jasmani, kebutuhan apa lagi? Kebutuhan umum, kebutuhan individu, apa lagi? Kebutuhan sekarang dan kebutuhan akan datang. Jadi kira-kira siapa yang bisa simpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Ya, silakan, Misha. Kesimpulannya adalah Silakan, berbicara. kelangkaan yaitu kondisi ketika sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan, sedangkan kebutuhan manusia tidak terbatas. Penyebab kelangkaan yaitu satu, keterbatasan benda pemenuhan kebutuhan yang tersedia di alam, dua, kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia, tiga, keterbatasan kemampuan manusia untuk mengolah sumber daya ekonomi yang ada, empat, peningkatan kebutuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan penyediaan sarana pemenuhan kebutuhan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan hidup serta untuk memperoleh kesejahteraan dan kenyamanan. Faktor yang memengaruhi kebutuhan adalah kondisi alam, jenis agama, jenis pekerjaan, pendapatan, sosial dan status ekonomi, adat istiadat umur, hobi, kegemaran, dan selera. Iya. Terima kasih, kita beri aplaus kepada Meisha. Jadi hari ini apa yang kalian dapatkan dari pelajaran ini? Bagaimana proses pembelajaran yang kita lakukan? Menyenangkan atau bagaimana? Menyenangkan. Kemudian manfaatnya bisa memahami tentang masalah dan penyebabnya. Nah, jadi tugas kalian adalah mempelajari materi selanjutnya, yaitu tentang masalah kebutuhan manusia. Oke? Ya, jadi minggu depan kita akan membahas tentang masalah kebutuhan barang dan
jasa. Pelajaran mengajarnya tidak ada pertanyaan lagi. Jadi sebelum kita tutup mata pelajaran hari ini, satu orang yang pimpin doa. Ya, silakan. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa supaya agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pelajaran yang baik. Sampai jumpa minggu depan. Satu, dua, tiga. Terima